Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi para peserta yang sudah menghadiri webinar awam pada siang hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dalam webinar awam nyeri pinggang apakah autoimun yang diadakan oleh Fase Akademia bekerja sama dengan Klinik Utama Perisai Husada dan PT Novartis Indonesia. Sebelum acara ini dimulai, seperti pepatah lama berkata, tak kenal maka tak sayang, saya mau memperkenalkan tuan rumah kita pada siang hari ini. Yang pertama ada dari Fase Akademia. Fase Akademia sendiri mungkin masih terasa asing bagi para peserta sekalian namanya. Fase Akademia merupakan suatu komunitas belajar bagi para tenaga kesehatan di Indonesia seperti dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya, juga untuk masyarakat umum di Indonesia, terutama yang berminat pada bidang kesehatan. Dan juga kita bekerja sama dengan Klinik Utama Perisai Husada, suatu klinik yang bergerak di bidang penyakit dalam, syaraf, jantung, dan juga bedah, yang berada di Kota Bandung. Dan kita bekerja sama hari ini dengan PT Novartis Indonesia dalam mengadakan webinar awam pada siang hari ini. Sebelum acara ini dimulai, saya mau mempersilahkan kepada salah satu tuan rumah kita, PT Novartis Indonesia, untuk memberikan kata sambutan. Silakan kepada PT Novartis Indonesia, ada Dr. Richard yang akan mewakili. Terima kasih, Dr. Stefani. Assalamualaikum, selamat pagi. Senang sekali saya Richard Santoso dapat hadir di acara seminar awam virtual dengan topik nyeri pinggang, apakah autoimun pada hari ini. Nah, atas nama PT Novartis Indonesia, ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat bekerja sama dengan Fase Akademia Klinik Perisai Husada Bandung untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan awam mengenai penyakit nyeri pinggang, khususnya yang disebabkan oleh autoimun. Nyeri pinggang sendiri, saya rasa ini suatu hal yang sering ditemukan ya di masyarakat luas, baik yang usia muda, usia tua, dan orang yang terkena ini juga seringkali menganggap seperti kalau awam bilang saraf kejepit, tapi ternyata tidak seperti itu. Bisa karena otot, karena tulang, sendi, dan mungkin nanti dapat dijelaskan oleh pembicara dan narasumber. Nah, tidak jarang juga kondisi nyeri pinggang ini bisa jadi suatu kondisi yang lebih spesifik, seperti kondisi autoimun. Nah, salah satu penyakit autoimun dengan gejala nyeri pinggang itu adalah ankylosing spondylitis. Nah, seringkali kita biasanya pasien itu bisa atau awam itu merasa seperti biasa aja nyeri pinggang, kemudian tidak mencari solusi ya atau berkonsultasi dengan dokter. Nah, biasanya ini bisa sudah menjadi lebih parah. Nah, apabila kondisi ini bisa kita dilakukan pemeriksaan lebih awal, mungkin pencegahannya juga dapat dilakukan juga lebih awal dan mengurangi komplikasi. Nah, sejalan dengan tujuan kami untuk mereimagine medicine, Novartis berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup para pasien, terutama dalam kondisi yang sulit ini ya, pada saat COVID kita tidak bisa bertemu tatap muka. Namun hari ini kita tetap melakukan dan kita harapkan seminar ini memberikan edukasi kepada Bapak Ibu terkait mengenai penyakit ankylosing spondylitis supaya kita lebih waspada mengenai gejala-gejala yang di awal menyertainya. Kami percaya bahwa dengan edukasi yang berkelanjutan, itu dapat meningkatkan kesadaran kita semua mengenai penyakit ini, mendorong kita untuk melakukan pemeriksaan, dan juga mencegah komplikasi yang terjadi. Nah, besar harapan kami agar forum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, menambah wawasan untuk para masyarakat mengenai nyeri pinggang, penyakit-penyakit lain yang mungkin disebabkan oleh memiliki gejala nyeri pinggang juga, dan juga penanganan yang dapat dilakukan sebaiknya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Fase Akademia Klinik Perisai Husada Bandung, dan juga kepada para Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini. Selamat mengikuti sesi edukasi yang akan segera disampaikan oleh para narasumber. Terima kasih, dan selamat menikmati acara. Terima kasih kepada perwakilan dari PT Novartis, Dr. Richard, untuk sambutannya. Setelah ini kita akan memulai sesi webinar awam pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan untuk narasumber kita pada siang hari ini materi akan dibawakan oleh Dr. Lamiati Hamijoyo, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, dan juga moderator kita acara akan dipandu oleh Dr. Yardi Pramudio, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Mungkin bagi para peserta yang berasal dari masyarakat awam tidak terlalu
sering mendengar tentang reumatologi ini, tapi mungkin ada yang pernah mendengar tentang penyakit rematik. Nah, beliau narasumber dan Dokter Riyadi sebagai moderator pun merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang bergerak dalam bidang rematik, penyakit-penyakit rematik dan juga autoimun. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan memulai sesi webinar awam kita pada siang hari ini. Sebelumnya bagi para peserta yang mau mengajukan pertanyaan, bisa dituliskan di kolom Q&A yang ada di bagian bawah layar gadget Anda. Dan nanti setelah materi selesai, kita akan membuka sesi Q&A dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kita jawab oleh pembicara. Bagi para peserta yang mau bertanya, boleh di kolom Q&A, bukan di kolom chat ya. Terima kasih sebelumnya. Saya persilahkan kepada Dr. Yardi Pramudyo, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, untuk membuka acara pada siang hari ini. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada pagi ini kita berkesempatan untuk berbincang mengenai apa yang disebut dengan nyeri pinggang. Sebagai pembicara utamanya nanti adalah Dr. Laniati, dan saya akan memberikan suatu sedikit pengenalan saja, introduksi aja mengenai nyeri pinggang ini. Ya, nyeri pinggang. Kita ketahui bahwa ruas tulang punggung kita itu mulai dari leher, kemudian tulang dada, kemudian ini lumbar, ini adalah tulang pinggang, jadi pinggang itu sekira ini. Kemudian ini sakrum, panggul, ini koksia atau tulang ekor. Jadi kalau kita menyebut sakit pinggang, ini sakitnya ada di daerah ini. Nah, biasanya orang ya menunjuknya ini sakit pinggang. Ya, nyeri pinggang itu dapat kita bedakan atas satu yang kita sebut dengan nyeri pinggang tidak spesifik. Ini yang paling banyak, berkisar antara 90-95%. Ini dapat terjadi secara akut ataupun kronis. Yang kedua, nyeri pinggang yang merambat ke kaki sampai ke betis. Ini frekuensinya antara 5-10%. Ini disebabkan karena penyakit pada serabut syaraf atau suatu penyempitan pada spinal, saraf terjepit. Dan yang terakhir adalah nyeri pinggang karena penyakit tulang belakang. Ini relatif kecil. Dan satu contoh diantaranya adalah nyeri pinggang autoimun yang akan kita bahas pada hari ini. Nyeri pinggang, masalah pada nyeri pinggang sangat sering dijumpai dan merupakan penyebab timbulnya masalah kesehatan, terutama di negara berkembang, di mana 50-90% penduduknya paling sedikit pernah mengalami nyeri pinggang satu kali dalam kehidupannya. Ya. Ulang lagi. Puncak umur terjadinya nyeri pinggang itu antara 25-60 tahun. Jadi suatu umur yang masih produktif, yang masih bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau pada umur-umur yang demikian ini terganggu kesehatannya, khususnya nyeri pinggang, maka produktivitas dari penderita ini akan menurun.
Karena banyak dan seringnya kasus nyeri pinggang, maka untuk pengobatannya memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk mengenai nyeri pinggang. Dan pagi ini, kami persilakan Dr. Lani untuk mengupas mengenai nyeri pinggang, terutama yang disebabkan oleh karena penyakit autoimun. Kami persilakan Dr. Lani. Terima kasih Dr. Bram. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Berhubung COVID jadi tetap masker tetap dipakai ya, mohon maaf. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan kepada Panitia Fase Akademia untuk kesempatan ini dan juga kepada PT Novartis yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Pada pagi hari ini topik yang ingin saya bawakan adalah tentang nyeri pinggang. Apakah autoimun? Karena belakangan ini banyak sekali isu tentang autoimun yang muncul di masyarakat dan salah satu memang manifestasinya adalah berupa nyeri pinggang. Mungkin boleh slide-nya. Baik, jadi judulnya nyeri pinggang apakah autoimun gitu. Jadi banyak yang ikut bertanya apakah ini autoimun atau bukan. Baik. Jadi mungkin saya mulai dengan suatu kasus ya, ini maaf gambar saya ambil dari internet saja sebagai gambar ilustrasi. Jadi ada seorang pasien laki-laki 46 tahun datang dengan keluhan sebetulnya sudah kaku di badannya semua. Terus saya tanya kenapa sampai saat ini baru datang dengan kaku seperti ini, sudah seperti robot gitu. Terus dia cerita, "Dok, sebetulnya sudah 20 tahun lalu saya rasa nyeri di pinggang, di bokong awalnya. Saya sudah bolak-balik ke tukang urut, tukang pijat, sebetulnya membaik dok, kalau habis diurut gitu, tapi 2-3 hari kemudian sakit lagi dok." Terus saya tanya, loh terus kenapa nggak cari dokter? Sudah dokter, saya sudah mengunjungi berbagai macam dokter. Dan rata-rata kasih saya obat anti nyeri. Nanti saya minum memang perbaikan dok. Tapi setelah itu sakit lagi. Kalau saya berhenti obatnya, sakit lagi. Masa saya harus minum obat seumur hidup gitu? Nah, sementara kalau saya minum obatnya, lambung saya jadi sakit gitu ya. Dan akibatnya akhirnya saya sudah malas dok minum obat. Jadinya saya biarkan saja dan sekarang sudah seperti ini. Kalau dilihat ronsennya sudah menyerupai batang bambu, jadi sudah menyatu tulang belakangnya ya. Dan kalau keadaan seperti ini itu sudah sangat sulit untuk dilakukan pengobatan maupun tindakan apapun selain tindakan operasi. Nah, sebetulnya salah saya di mana gitu dok? Jadi kasihan juga, saya berpikir bahwa sebetulnya pasien ini dia sudah berusaha untuk mencari pengobatan, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Hanya karena kurang aware gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana sih kita membedakan ini nyeri pinggang karena autoimun atau nyeri pinggang yang lain gitu. Karena tadi seperti Dr. Pram sampaikan nyeri pinggang banyak sekali. Bahkan sebagian besar orang akan mengalami nyeri pinggang ini dalam hidupnya gitu. Tapi apakah ini nyeri pinggang yang autoimun atau nyeri pinggang yang mungkin nyeri pinggang biasa gitu, yang dianggap nyeri pinggang biasa gitu ya. Oke, tadi mungkin sudah digambarkan Dr. Pram, saya boleh ulang sedikit. Jadi saya ingin membahas tentang nyeri pinggang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut low back. Low back itu istilah dari bahasa Inggris low back. Jadi kalau nyeri pinggang berarti low back pain. Jadi kalau mungkin nanti kata kuncinya low back pain itu di Indonesia kita terjemahkan pinggang. Tadi sudah disampaikan Dr. Pram kalau pinggang itu letaknya adalah di tulang belakang bagian lumbal namanya ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang, pinggang itu letaknya di belakang ya. Itu kalau dinding dada. Nah, di bawah dinding dada. Jadi kalau di perut tapi bagian belakang ya. Kemudian kalau ada bokong ya di atas bokong. Jadi batasnya ada di sana. Jadi di sini kurang lebih batas dari pinggang itu. Jadi kalau nyeri semua daerah situ kita sebut nyeri pinggang.
Nah, tapi nyeri pinggang itu ada berbagai macam. Jadi supaya sama dulu persepsinya, kita lihat definisi dari nyeri pinggang itu sendiri. Nyeri pinggang kalau di dalam definisi untuk nyeri, yaitu suatu nyeri atau kaku atau otot yang tegang di daerah pinggang. Ya, tadi sudah saya sampaikan di daerah pinggang. Dengan atau tanpa rasa nyeri atau rasa elektrik, rasa kesemutan yang menjalar ke kaki itu ya. Jadi itu definisi nyeri pinggang ya. Jadi sama-sama nanti kita coba lihat apa sih nyeri pinggang, saya masuk yang mana gitu. Kalau pernah punya nyeri pinggang, saya masuk yang mana gitu nyeri pinggang. Apakah nyeri pinggang autoimun atau bukan? Tadi sudah disampaikan Dr. Pram, cukup banyak orang dengan nyeri pinggang. Kalau di dalam data dari ini data survei di Amerika, mereka mendapatkan 19,4%. Jadi hampir 20% orang pernah mengalami nyeri yang sifatnya kronis, artinya lama. Dari orang-orang yang nyeri kronis di pinggang itu, ternyata didapatkan 1% ada yang mengalami nyeri pinggang karena autoimun, seperti tadi Bapak D tadi. Nah, kita lihat. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian atau adik-adik ada yang mengikuti acara ini, oh saya juga punya nyeri pinggang gitu. Kita coba lihat nyeri pinggang yang masuk mana gitu. Jadi kalau di dalam kedokteran kita bagi nyeri pinggangnya. Ada yang disebut mekanik, ada non-mekanik, ada lagi yang visceral atau dari organ di dalam. Kalau nyeri pinggang karena organ di dalam, salah satunya misalnya ada batu di ginjal. Nyeri biasanya nyeri sifatnya kolik, sakit sekali terus menjalar ke perut gitu ya. Dan berhubungan dengan buang air kecil. Kadang buang air kecil jadi macet, kadang ada darah gitu ya. Dan berhubungan dengan batu. Nah, sementara nyeri yang lain itu mekanik tadi dan non-mekanik. Kita lihat dulu yang mekanik. Ya, mekanik itu nyerinya bersifatnya macam-macam. Ya, salah satu contohnya misalnya karena duduk kelamaan, salah posisi, terus otot-ototnya sakit. Nah, itu juga termasuk nyeri mekanik. Ada lagi kalau misalnya trauma. Trauma contohnya pada saat tadi ngambil barang atau ngangkat barang terus kalau bahasa Sunda bilang ngejenghak. Ngejenghak ya dok. Maaf ya dok, saya nggak bisa bahasa Sunda. Ngejenghak gitu ya. Jadi rasa nyeri sekali sampai yang menjalar ke kaki gitu. Terus kemudian ada juga nyeri tulang belakang akibat dari fraktur. Fraktur tulang belakang itu sering terjadi pada orang tua atau mereka yang banyak konsumsi steroid sehingga osteoporosis. Nah, kadang-kadang terjadi nyeri yang hebat sekali mendadak gitu. Terus akibat dari fraktur di tulang belakangnya, patah gitu. Tapi patahnya bukan patah itu, tapi patah kompresi gitu ya. Atau akibat juga spondilosis, kalau bahasa awamnya bilang ada pengapuran di tulang belakang, itu juga bisa menyebabkan nyeri. Dan yang terakhir adalah herniated nucleus pulposus atau disingkat HNP gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan istilah HNP. Itu istilah awam bilang saraf kejepit. Nah, itu juga bisa nyebabin nyeri di tulang belakang atau nyeri di pinggang yang menjalar ke kaki ya. Itu sifatnya mekanik. Sementara yang non-mekanik itu misalnya contoh akibat dari tumor, infeksi, atau nyeri pinggang karena inflamasi. Ya, yang ingin kami bahas pada pagi hari ini. Nah, kita coba lihat dulu nyeri pinggang mekanik. Contohnya pada saat kalau misalnya bungkuk, ngangkat barang gitu ya, atau pada saat posisi kerja yang bangun bungkuk gitu sehingga pinggangnya juga ikut nyeri. Dan sering sekali nyeri akibat dari posisi angkat barang seperti ini. Jadi pas angkat gitu, nyeri pinggangnya, terus nyeri bahkan kadang-kadang menjalar itu ya. Ini sering terjadi ligamen sprain di dalam pinggangnya, ya. Karena itu dianjurkan sebaiknya kalau mengangkat barang posisi jongkok dulu baru diangkat sehingga tidak membahayakan untuk pinggang. Apalagi mekanik yang paling sering pasien datang keluhan nyeri pinggang yaitu kalau posisi duduk seharian kerja di meja, duduk ngetik, posisi kadang mejanya kependekan atau mejanya ketinggian, terus barang sudah terlalu banyak, jadi nggak bisa banyak gerak, akibatnya nyeri juga di pinggang. Nyeri pinggang yang lain, contohnya pada saat dok saya kalau batuk, tiba-tiba rasa nyeri sekali, atau lagi ngeden gitu,
tiba-tiba rasa nyeri yang menjalar sampai ke kaki. Nah, ini umumnya nyeri mekanik akibat dari saraf kejepit. Nah, pada pagi hari ini karena tadi nyeri pinggang banyak sekali, mungkin kalau berjam-jam dibahas tidak ada habisnya. Nah, yang ingin kami bahas pada pagi hari ini adalah salah satu dari nyeri pinggang begitu banyak yang ada. Yang termasuk nyeri pinggang bukan mekanik atau inflamasi ya, dan kita sebut ankylosing spondylitis. Kalau bahasa Indonesianya spondilitis ankylosa. Karena populer dengan ankylosing spondylitis maka disingkat ASAS gitu ya, ankylosing spondylitis. Nah, ini nyeri pinggang apa sebetulnya kalau mungkin masih awam. Kalau bilang rematik gitu ya, ini juga sebetulnya masuk rematik. Jadi kelompok penyakit rematik ini masuk di dalamnya. Kalau bilang lupus mungkin sudah umum gitu ya. Tapi bilang AS, ankylosing, apa sih itu gitu ya. Nah, sama-sama kita pagi hari ini coba menyimak sedikit ini apa ya. Sebetulnya ankylosing spondylitis adalah bagian dari penyakit autoimun juga ya. Autoimun yang merupakan bagian dari kumpulan penyakit spondyloartropati. Kumpulan penyakit spondyloartropati ini ada banyak penyakit, diantaranya ada psoriatik, ada artritis dengan disertai diare, kemudian artritis kena pada mata ya. Jadi radang pada mata, uveitis, disertai dengan artritis. Jadi banyak sebetulnya kelompok penyakit ini. Tapi yang paling dominan adalah ankylosing spondylitis. Ya. Jadi penyakit ini kalau dicek, dok mau cek apa? Ana tes negatif, saya ini tes negatif. Kenapa saya masih tetap dibilang autoimun? Nah itu salah satu autoimun yang dites semuanya negatif. Ini adalah ankylosing spondylitis. Kita coba lihat dulu. Mengapa bisa seseorang kena ankylosing spondylitis? Itu memang masih dalam penelitian sampai sekarang. Tapi saat ini sudah terbukti bahwa ada peran dari faktor genetik, ya. Ada peran dari faktor genetik di sini. Nah, genetiknya itu apa? Kita sebut HLA-B27. HLA-B27 adalah salah satu pemeriksaan genetik. Pada orang-orang dengan memiliki genetik tersebut, ya, dia punya risiko untuk mengalami ankylosing lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang tidak mempunyai faktor genetik tersebut. Nah, apa yang terjadi pada seorang yang mengalami masalah dengan autoimun, yaitu kita lihat di sini. Pertama ada susceptible gen, jadi dia memiliki gen-gen yang kurang lebih sensitif, susceptible. Terus kemudian ada faktor lingkungan, environment. Saat ini disinyalir faktor-faktor lingkungan yang mungkin mencetuskan autoimun adalah infeksi virus, infeksi bakteri, kemudian faktor-faktor polusi, kemudian rokok ya. Jadi banyak faktor yang didapatkan ternyata berperan dalam hal menyebabkan pencetus suatu autoimun. Nah, dengan ada dua faktor gen dan faktor lingkungan ini menyebabkan gangguan regulasi di imun pasien tersebut. Jadi di mana imun yang harusnya tadi berfungsi untuk melindungi badan dari infeksi, malah produk antibodinya banyak, produk sitokin inflamasinya banyak dan menyerang badan sendiri. Makanya disebut autoimun, imun menyerang badan sendiri. Nah, di sini terjadi gangguan dari imun itu sehingga menyebabkan inflamasi atau radang di badan. Nah, pada penyakit ankylosing ini khususnya radang itu dialami paling sering ada di tulang belakang. Karena itu akibatnya pasien merasakan nyeri pinggang, ya. Itu yang sering terjadi. Nah, bagaimana dengan epidemiologinya? Kita tahu bahwa ternyata laki-laki lebih banyak dari perempuan. Kalau di penyakit lupus atau rheumatoid arthritis, umumnya perempuan lebih banyak. Tapi pada penyakit ini umumnya laki-laki lebih banyak. Kalau tanya saya kenapa nggak tahu. Tapi dari epidemiologi ternyata didapatkan laki-laki lebih banyak. Dan kalau ditanya banyak nggak sih penyakit ini di Indonesia, memang kita belum punya data sampai hari ini di Indonesia berapa
kita masih mengumpulkan data tersebut, tapi dari suatu survei yang dilakukan di Asia Tenggara didapatkan ternyata lumayan 0,2% dari penduduk Asia Tenggara mengalami ini. Tapi kok nggak kedengeran ya? Nah, sebetulnya ada, mungkin karena kurang aware dan kurang tahu gitu. Sehingga kesempatan baik kita pagi hari ini kita coba lebih memasyarakatkan ini sehingga orang lebih banyak tahu dan lebih aware sehingga lebih cepat bisa mendapat pengobatan yang baik. Jadi kalau 0,2% itu artinya 2 dari 1.000 orang ada yang mengalami ini gitu. Tapi ya itu tadi, banyak yang tidak tahu. Nah, bagaimana gejala-gejalanya? Awal sekali yang sering dikeluhkan oleh pasien adalah salah bantal. Mungkin sering dengar ya, salah bantal-bantalnya yang disalahin. Padahal bantal nggak salah gitu ya. Nah, keluhannya sebetulnya rasa nyeri di leher gitu ya. Dan nyeri di leher, kadang ada, kadang enggak, kadang ada gitu. Terus dok, saya salah bantal gitu. Mana bantalnya? Saya mau salahin ya. Bantalnya enggak salah padahal. Nah, yang kedua, keluhan yang kedua, nyeri di pinggang. Nyeri di pinggang dirasain. Kadang di pinggang, kadang sedikit di bawah, di sacroiliac joint namanya. Kalau kita tunjuk di bokong gitu ya. Pinggang tapi sedikit di bawah. Dan kadang-kadang keluhannya dok, kalau saya duduk di kursi yang keras gitu ya, aduh sakit dok, nanti hari ini sakit, berapa hari kemudian udah sembuh lagi, nanti besok yang kiri yang sakit lagi gitu ya, terus nanti sembuh lagi, yang kanan sakit gitu. Nah ini sering ada pada adik-adik usia remaja, sehingga bangku sekolah sering yang jadi disalahkan itu, nih bangkunya terlalu keras di sekolah, padahal akibat dari penyakit ini ya. Jadi seringkali yang dirasakan adalah nyeri di bokong yang pindah-pindah gitu. Jadi kalau ada seperti itu, kita harus aware bahwa jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan imunnya. Ya, jadi ini yang paling khas yang ada. Berikutnya, kenapa lama baru terdiagnosa ya? Itu masalahnya, karena gini, nyeri ini biasanya nyerinya pelan-pelan sekali, sedikit-sedikit hilang, nanti sedikit-sedikit ada, sedikit-sedikit hilang gitu. Jadi munculnya pelan-pelan, makin hari makin sakit gitu. Jadi sadar-sadarnya sakit lagi, iya ya sudah cukup lama ya, udah lebih dari 3 bulan saya punya sakit gini, baru aware gitu. Karena kadang ada, kadang tidak, kadang juga biasa aja. Dan yang paling menonjol adalah kalau sudah aktivitas nyerinya justru hilang gitu. Jadi kalau tidur kadang-kadang aduh bangun karena sakit, gerak-gerak sedikit hilang sakitnya. Jadi sehingga seringkali terabaikan gitu ya. Makanya kadang lama sekali baru terdiagnosa akibat dari ini, kurang aware terhadap masalah ini. Sementara di pihak dokter sendiri, kan pasiennya juga, dok saya kan sudah datang ke dokter kasih tahu sakit pinggang, kenapa saya nggak didiagnosa ini? Nah itu juga masalahnya, karena sulit sekali untuk membuat diagnosa ini. Akibat dari kita nggak punya satu tes yang bisa positif ini, maka Anda positif gitu. Kalau misalnya tes tipes atau itu positif kumannya ditemukan, maka positif penyakitnya. Nah, penyakit ini agak sulit karena tidak ada satu tes yang bisa bilang bahwa positif ini pasti sakitnya ini gitu. Ya. Dan kalau di tes misalnya pada lupus, ada anates gitu ya. Nah itu kalau anates positif kita curiga gitu ya. Kalau pada penyakit ini justru tidak ada, sehingga semakin sulit dokter untuk membuat diagnosa. Kadang-kadang pasien dengan nyeri pinggang gitu ya, sudah dokternya curiga jangan-jangan ini ankylosing. Terus dibikin ronsen, kita lihat di ronsennya. Ini ronsen ini kalau sudah tampak ada masalah di ronsen, berarti penyakitnya sudah lebih dari 6 tahun. Dari teori didapatkan baru ada gambaran di ronsen itu kalau sudah sakitnya cukup lama. Ya, nah karena itu jadi semakin sulit dokter untuk membuat diagnosa. Saat ini teknologi sudah semakin canggih sehingga kita bisa lebih cepat mendiagnosa menggunakan MRI. Ya, jadi kalau sudah curiga dan biaya nggak jadi masalah, kita harus terus kejar bahwa ini dengan MRI bisa lebih dini untuk deteksi bahwa betul ini ada radang di sana sehingga bisa lebih cepat untuk ditangani ya. Dan kenapa lama juga sampai pasien sampai ke dokter juga kadang lama sekali, udah bertahun-tahun sakit baru sampai ke dokter untuk minta terapinya bagaimana, baru dikonsultasi gitu. Kadang lebih banyak ke tukang pijit, ke tukang urut gitu lebih baik, sehingga
ya sudah lebih baik, kenapa harus ke dokter lagi gitu ya. Nah, baru datang ke dokter kadang sudah terlambat. Nah, saya tadi singgung laboratorium tidak ada yang spesifik. Kalau diperiksa umumnya rheumatoid factor negatif. Rheumatoid factor adalah tes untuk rheumatoid arthritis. Jadi kalau kita lihat di sini, tes untuk rheumatoid factor justru umumnya negatif. Kadang-kadang ada sedikit clue yang bisa kita pakai di laboratorium. Mungkin dokter akan periksa, yaitu CRP kuantitatif. Itu adalah satu tes untuk melihat ada radang atau tidak di dalam badannya. Atau satu lagi laju endap darah. Tapi ini sangat tidak spesifik. Semua infeksi juga akan naik ya. Kalau ada HB turun juga itu bisa naik. Kalau ada usia tinggi juga dia naik gitu. Jadi tidak spesifik. Cuman kita dari segi medis kita akan kumpulkan semua data yang ada gitu. Sehingga itu bisa menunjang. Nah, salah satu tes yang tadi saya sudah sampaikan adalah tes terhadap genetik. Namanya HLA-B27. Nah, itu tes genetik memang cukup mahal, kurang lebih sekitar mungkin 1,5 juta harganya untuk tes ini. Jadi kita umumnya tidak lakukan. Ini sebetulnya apa? Sebetulnya adalah suatu gen di dalam tubuh yang terdeteksi pada pasien-pasien ini. Umumnya kalau pasien ankylosing, umumnya 90% mereka memiliki HLA ini positif. Tapi belum tentu. Jadi kalau dia positif, belum tentu akan sakit ini. Karena di dalam populasi kita, banyak juga orang-orang yang HLA positif, tapi tidak sakit gitu ya. Terutama pada etnis Chinese ya, itu lebih banyak positif, tapi belum tentu mereka sakit. Sehingga ini tidak bisa menjadi satu patokan bahwa kalau positif maka Anda sakit ankylosing gitu. Ini hanya suatu gen yang mendeteksi bahwa orang ini lebih beresiko untuk menderita ankylosing gitu ya. Oke, jadi sehingga tadi sekali lagi ini sulit karena tidak punya satu patokan untuk pasti. Nah, jadi bagaimana kita membuat diagnosa? Jadi dokter akan mengumpulkan, tadi saya katakan mengumpulkan semua data-data, semua yang ada keluhan dan lain-lain semua untuk bisa membuat diagnosa. Nah, salah satu yang penting adalah interview. Dokter akan tanya tentang bagaimana sih pola nyerinya, nyeri pinggangnya. Typically, nyeri pinggang ini memburuk justru pada saat istirahat. Jadi kalau istirahat malah sakit. Tapi kalau bangun aktivitas malah membaik. Nah, itu typically bahwa penyakit ini adalah suatu nyeri inflamasi. Jadi kalau inflamasi artinya kalau dia diam lama gitu justru sakit. Tapi gerak-gerak membaik gitu ya. Nah, karena diam lama itu biasa pada saat tidur, sehingga pada saat bangun tidur atau pagi hari atau malam menjelang subuh gitu terasa sakit gitu. Ya, akibat dari nyeri inflamasi. Terus munculnya tadi pelan-pelan gitu. Kadang-kadang sadarnya udah lebih dari 3 bulan. Dan satu lagi kalau ditanya, ternyata tidak ada trauma sebelumnya. Kadang-kadang kan kita nanya dulu, ada nggak trauma gitu. Sempet jenghak dulu nggak? Oh nggak pernah. Tiba-tiba aja kok rasa sakit gitu ya. Dan umumnya ini dialami pada mereka di usia muda, kurang dari 45 tahun. Nah, salah satu untuk tes bahwa dia punya sakit ini adalah mereka respon sekali baik dengan obat-obat anti nyeri. Karena itu tadi seperti Pak D tadi yang pertama kali itu, beliau dikasih obat anti nyeri, dia merasa udah baikan. Tapi nanti ketika anti nyerinya berhenti, sakit lagi gitu ya. Nah, dengan respon baik terhadap obat-obat anti-inflamasi non-steroid, ya contohnya misalnya diclofenac, ya celecoxib, atau obat-obat anti-inflamasi non-steroid seperti itu, dia merasa jauh lebih baik gitu. Tapi nanti obat stop, sakit lagi gitu ya. Nah, salah satu lagi clue lain adalah ada manifestasi yang lain. Manifestasi apa nanti akan saya bahas, itu yang harus dikumpulkan oleh dokter atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang, aduh saya punya sakit pinggang, masuk ini enggak ya? Nah, coba dilihat apa ada punya gejala-gejala yang lain tersebut. Udah jalan? Oke, nah tadi untuk bisa tahu ini ada nyeri pinggang karena inflamasi atau karena mekanik ya, tadi kita sekali lagi kita lihat. Jadi tadi membedakan, oh ini nyeri pinggang karena inflamasi atau nyeri pinggang tadi autoimun itu. Nah,
Caranya kita tanya dulu, gimana sih pagi hari kakunya? Oh, kalau bangun tidur cuma sebentar terus hilang. Oh, itu berarti bukan. Biasanya kakunya berlangsung lama kalau itu nyeri pinggang karena ankylosing spondylitis atau karena inflamasi ini. Terus paling sakit kapan? Paling sakit pagi hari. Nah, kita harus curiga. Soalnya kalau nyeri mekanik misalnya contoh pada mereka yang dengan tadi kejepit atau dengan tadi ada istilahnya ada sprain gitu, umumnya kalau mereka gerak justru sakit, akibatnya diem aja. Pada orang yang ankylosing justru lebih baik bergerak, karena kalau diem malah sakit gitu ya. Itu clue-nya, sehingga itu yang bisa menjadi patokan kepada kita untuk lebih cepat, oh saya berarti ada masalah dengan autoimun, jadi harus segera menemui dokter untuk konsultasi. Kemudian durasinya, kalau nyeri karena mekanik biasanya akut, biasanya mendadak, ada satu trauma dulu kalau gitu. Kalau yang nyeri karena inflamasi ini tidak ada ya. Dan umumnya kalau usia, mereka lebih usia muda pada mereka yang mengalami nyeri pinggang karena inflamasi ini. Ya. Nah, apa aja gejala-gejala lain? Kita mesti tanya, cari gejala-gejala lain ada nggak? Matanya pernah merah nggak? Kita sebut uveitis. Uveitis adalah radang di mata ya, biasanya munculnya matanya merah, kadang-kadang pandangan buram kayak gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang pasien ada yang mengeluh sedikit ada bercak-bercak di kulitnya ya, namanya psoriasis. Pada orang dengan ankylosing kadang-kadang ada sedikit muncul, tapi tidak masif seperti orang-orang yang mengalami penyakit psoriasis, cuman sedikit ada. Kadang-kadang mereka juga mengeluh sering diare, bolak-balik diare, diarenya ada lendirnya, ada darahnya gitu. Tapi nanti sembuh sendiri, nanti diare lagi gitu ya. Itu salah satu clue bahwa jangan-jangan punya penyakit autoimun ini. Dan penyakit yang lain adalah artritis, jadi ada nyeri. Paling sering itu nyerinya di lutut atau di mata kaki ya. Pada anak-anak usia remaja bolak-balik bengkak. Misalnya habis main basket, oh mungkin tadi karena habis trauma main basket. Tapi kok sudah 2 minggu, sebulan kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, kita harus curiga jangan-jangan ada yang lain ya. Karena kalau trauma umumnya biasanya dalam waktu 2 minggu sudah ada pemulihan. Kalau ini kok sudah sebulan, main basketnya sudah sebulan lalu, kenapa masih bengkak sekarang gitu ya. Nah kita harus curiga ya. Kemudian berikutnya ada lagi yang disebut plantar fasciitis. Kalau sering ngeluh itu ngeluhnya justru tumitnya sakit ya, tumit sakit terutama di bagian bawah dari kalkaneus, di bagian tumit sini. Itu kalau jalan atau pagi hari bangun tidur baru mau injek kakinya di lantai, aduh sakit sampai jingkrak-jingkrak dulu gitu, nanti sudah hampir 1 jam baru bisa jalan. Nah, itu sering terjadi pada fasciitis ya, plantar fasciitis, nyeri di tumit. Ada lagi yang ngeluh nyeri tumit, terus kita lihat di tumitnya ternyata ada bengkak di bagian belakang sini, namanya enthesitis ya, di mana ada radang di tendon. Tendon itu urat yang mengikat dari otot ke tulang. Nah, di situ namanya ligamen. Nah, di situ terjadi radang, kita sebut enthesitis. Letaknya macam-macam di badan tubuh, tapi paling sering ada di belakang tumit sini ya, ada di belakang tumit sini. Nah, ini yang kita harus curiga, oh jangan-jangan ini masuk dalam kelompok penyakit spondyloarthritis atau ankylosing ini. Clue lain juga adalah daktilitis. Kalau kita lihat di sini ya, daktilitis. Apa sih daktilitis? Kalau bahasa kedokteran bilang jari seperti sosis gitu ya. Kita lihat jarinya seperti sosis. Jadi gendut gitu jarinya sampai bengkak seluruh jarinya. Ya ini dilihat deh. Jari nomor 3-nya sampai gendut bengkak gitu ya. Nah, jarinya kita sebut jari sosis atau bahasa kedokterannya daktilitis gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya seperti ini, datang ke dokter, dok saya punya daktilitis gitu ya. Jadi ternyata sudah tahu bahwa oh ada radang ini biasanya di tendinovitis, jadi seluruh dari tendon di jari sehingga dia bengkak seluruh jarinya. Beda sama orang dengan nyeri sendi yang bengkak hanya di sendi. Ini bengkaknya di seluruh jarinya justru ya. Oke. Nah, kalau dibiarin terus apa yang terjadi? Terjadi keterbatasan untuk gerak. Jadi mau noleh gitu sudah susah gitu, nggak bisa noleh sampai sempurna lagi gitu ya. Mau miring kepala juga terbatas gitu. Jadi kepalanya terbatas, nggak bisa nempel kepala di telinga gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat jangka panjang lagi ini
pasiennya diukur, diminta berdiri di belakang tembok gitu ya, berdiri di belakang tembok gini, kita lihat dia sudah berdiri lurus, ternyata kepalanya nggak bisa nempel. Jadi di gini ada jarak antara belakang kepala ke tembok. Normalnya harusnya kalau kita berdiri lurus, normalnya kepala kita bisa nempel ke tembok. Tapi ini justru sudah nggak bisa nempel ke tembok. Ini akibat dari bolak-balik terjadi kekakuan di tulang belakang sehingga terjadi suatu perubahan bentuk. Ya. Nah ini kalau bisa ini bisa dicegah sebetulnya. Jadi kalau kita kenali lebih dini, kita obati lebih cepat, tidak akan terjadi seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya keterbatasan gerak. Jadi pasiennya diminta untuk bungkuk gitu, sudah nggak bisa bungkuk lagi. Ya. Sudah terbatas sekali, boro-boro untuk bungkuk, untuk sedikit aja lebih bungkuk, untuk rukuh gitu aja sudah susah sekali ya. Kadang untuk miring ke kiri, miring ke kanan itu juga sulit sekali karena tadi tulang belakangnya sudah jadi kaku sekali ya. Nah, itu akibat dari sudah bertahun-tahun dibiarkan ya. Nah, kalau jangka panjang ini mungkin sudah lebih dari 10 tahun, akibatnya akan terjadi seperti ini. Jadi akan kaku, sedikit bungkuk, kepala nunduk, nggak bisa lurus lagi. Jadi kalau mau lihat ke depan juga agak sulit gitu ya. Nah, ini semua akibat kita kurang aware dan tidak ditangani secara cepat. Nah, kalau tidak ditangani cepat, akibatnya akan seperti ini. Sehingga penting sekali kita untuk mengenali ya. Jadi mungkin Bapak Ibu atau adik-adik semua atau teman-teman sekalian yang mengikuti acara ini bisa bantu untuk share. Ini loh ada penyakit seperti ini yang bisa diobati gitu sehingga tidak meninggalkan efek samping. Ini jangka panjangnya mungkin ada yang pernah membuat foto jangka panjang pada tahun 47 dia masih bisa berdiri lurus, tahun 57 dia sudah mulai bungkuk, akhirnya semakin bungkuk. Padahal kalau kita cegah, orangnya bisa tegak seperti yang ada di sini walaupun sampai usia tua gitu ya. Sehingga penting sekali kita mengenal penyakit ini dan mengobati lebih dini. Nah, bagaimana cara kita untuk mengenalinya? Oh ya, yang ingin saya sampaikan lagi bahwa penyakit ini apesnya itu bisa kena di anak-anak. Tadi kalau dilihat usia onsetnya, ya rata-rata anak-anak usia 9-10 tahun bisa terkena penyakit ini. Kita sebut juvenile ankylosing spondylitis. Jadi mereka kena pada anak-anak dan umumnya sedihnya karena umumnya nyeri gitu. Jadi sayang sekali mereka harus mengalami nyeri sepanjang hidupnya karena penyakit ini. Dan ini bisa diobati. Sekali lagi ini bisa diobati sehingga tidak perlu mereka harus menderita. Ya, oke. Saya akan lanjutkan. Jadi apa yang perlu kita perhatikan? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti ini, tahu ada nyeri pinggang yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan, ya, muncul pada usia muda kurang dari 45 tahun. Nyeri terutama dirasakan pada saat diam, bukan pada saat aktivitas, ya. Pada saat bangun tidur kaku, nah harus cepat curiga dan segera konsul untuk menegakkan diagnosa sehingga bisa ditangani lebih dini, ya. Nah, jadi konsul ke dokter secepatnya intinya itu supaya bisa ditangani secara dini dan tidak meninggalkan suatu kecacatan. Nah, kenapa penting? Penting karena tadi kita harus menjaga kualitas hidup. Karena kalau mengalami seperti ini contohnya, ini saya juga ambil gambarnya dari ilustrasi saja, tapi Bapak F, beliau cerita, dok saya waktu itu ke hotel, terus ada yang masukin pesan lewat pintu supaya saya baca. Tapi dokter saya nggak bisa jongkok, nggak bisa bungkuk untuk ambil kertasnya. Saya nggak bisa kaku sekali kayak batang kayu gitu. Jadi sehingga saya nggak bisa sama sekali bungkuk untuk ambil kertas ini. Ya, nah itu kualitas hidup sangat-sangat terganggu ya. Nggak bisa lagi untuk melakukan segala sesuatu dengan sendiri, harus membutuhkan bantuan orang lain. Nah, apa tujuan dari terapi? Tadi untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik. Kenapa penting? Karena tadi mereka yang kena penyakit ini umumnya usia muda dan masih produktif ya. Dan itu mengganggu sekali aktivitasnya dan yang paling kasihan adalah meninggalkan cacat di usia muda gitu ya. Nah, bagaimana kita terapinya? Penting sekali untuk memaksimalkan mulai dari kontrol gejalanya, menghindari kerusakan dan mempertahankan fungsi yang ada sehingga tadi tidak ada sesuatu keterbatasan kalau diobatin dengan baik. Dia layaknya seperti orang normal ya. Apa saja terapinya? Mulai dari
edukasi, olahraga, hidup sehat, ya, dan obat-obatan. Nah, kita lihat edukasi apa yang penting, yaitu perbaiki posisi. Mungkin posisi-posisi kalau suka apa ya istilahnya nonton lama terus lonjoran gitu ya. Perbaiki posisi walaupun itu tidak berhubungan langsung dengan nyeri pinggang karena inflamasi, tapi itu akan memperbaiki untuk nyeri pinggang. Perbaiki kebiasaan untuk angkat barang ya misalnya. Jadi jongkok dulu baru angkat barangnya, jangan menunduk gitu untuk angkat. Sesuatu hal-hal kecil yang kita buat kebiasaan baik sehingga itu akan menghindari dari nyeri pinggang ya. Kemudian hidup sehat yang lain apalagi mungkin makan yang segar ya, tidak makan yang berlebihan dan berhenti merokok karena sampai saat ini sudah diketahui bahwa rokok meningkatkan risiko untuk memperburuk penyakit ini dan risiko untuk kejadian penyakit ini ya. Jadi misalnya ada seseorang yang tadinya memang punya gen itu karena orang tuanya juga ada. Tapi karena dia tidak merokok, hidup sehat semua, mungkin dia tidak akan mengalami gangguan imun ini ya. Jadi penting sekali untuk menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami penyakit ini, salah satunya rokok. Hal lain yang penting adalah olahraga teratur, ya sesuai kemampuan tadi. Kalau lagi sakit sekali mungkin olahraganya ya ringan saja, gerak tangan aja gitu. Kalau nanti sudah lebih baik bisa olahraga misalnya jalan, kemudian nanti bisa lari, tergantung sesuai kemampuan. Istirahat yang cukup itu juga sangat-sangat penting untuk atasi penyakit ini. Berikutnya adalah olahraga yang paling baik disarankan itu berenang dan mungkin juga senam. Itu sangat baik karena itu memperbaiki posisi dan juga olahraga khusus untuk pinggang. Untuk kesempatan kali ini mungkin tidak kami bahas lebih banyak apa saja sih olahraga yang penting untuk memperbaiki nyeri pinggang. Nanti mungkin pada sesi fase akademia berikutnya itu juga bisa untuk membahas tentang bagaimana sih upaya kita untuk memperbaiki nyeri pinggang ini. Banyak yang bisa dilakukan dengan olahraga ini. Dan apakah pada nyeri inflamasi ini penting ya. Pada nyeri pinggang karena inflamasi, penting untuk melakukan olahraga ini karena akan memperbaiki kekakuan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terapi obat-obatan. Obat yang paling utama dipakai adalah tetap obat antiinflamasi karena dia bekerjanya cepat ya, obat antiinflamasi non-steroid. Kemudian obat tingkat berikutnya yaitu adalah obat-obat namanya DMARDs, disease modifying anti-rheumatic drug. Jadi obat-obat yang khusus untuk diberikan antiinflamasi jangka panjang gitu ya, sehingga nanti pasien tidak tergantung lagi dengan obat-obat antiinflamasi non-steroid. Nah, sekarang ini sudah ada obat-obat baru, walaupun memang saat ini masih mahal, dan saat ini sih belum masuk di BPJS, tapi nanti di kemudian hari kemungkinan sih akan di-cover juga oleh BPJS. Sudah ada obat-obat baru yang cukup canggih ya, sehingga itu tadi tidak perlu merasakan kaku dan sakit yang inflamasi yang terjadi pada pasien. Nah, tujuan terapi kita tadi, kita bisa mendapatkan seorang pasien dengan kualitas hidup yang baik, yang tetap sehat, walaupun dia sakit, tapi tetap dapat melakukan semua aktivitas penyakit tanpa rasa nyeri. Ya, mungkin dengan kontrol obat, mungkin juga dengan kontrol yang baik, sehingga nanti suatu saat bisa lepas dari obat-obat tersebut. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Pertama adalah kita kenali nyeri pinggang ini sedini mungkin, ya. Terapi dengan agresif, dengan terapi sedini mungkin, dan juga terapi dengan obat-obat yang tepat. Ini sangat-sangat menolong sehingga tidak menimbulkan kecacatan, ya. Kita bisa menghindari. Soalnya kalau sudah terjadi kaku tadi, sudah nggak bisa lagi diapa-apain kecuali harus dioperasi itu. Lalu kita mempertahankan fungsi dan kualitas hidup dari pasien. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Dr. Pram, terima kasih para hadirin sekalian yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, Dok. Ya, terima kasih Dr. Rani. Saya kira penjelasan dari Dr. Rani cukup jelas, cukup panjang, kadang-kadang juga ada yang cukup membingungkan begitu. Oleh karena apa yang saya katakan tadi sedikit membingungkan, barangkali tetap ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu berikan pada kami.
nanti dokter lainnya akan menjawab. Kita mulai dari pertanyaan via email. Mau saya baca aja atau mau dibaca Iya, dokter Rani? Boleh dok, silakan dok. Apa dokter, boleh dok. Tapi tadi ada pertanyaan, apakah mengancam jiwa? Mungkin itu boleh saya jawab dulu. Oh iya, silakan. Penyakit ini tidak mengancam jiwa, syukurlah. Ya, tidak mengancam jiwa. Umumnya aman ya, karena dia tidak mengganggu pada organ-organ vital. Misalnya dia tidak mengganggu ke otak, jantung maupun ke ginjal, lain-lain. Yang mengganggu hanya tulang belakang kaku, mengganggu kualitas hidupnya karena tadi kaku itu tadi nyeri dan kaku gitu. Tapi umumnya tidak mengancam jiwa. Ya, ada pertanyaannya, waduh panjang ya. Ya boleh, saya bacain dulu ya dok. Pasien usia 26, usianya nggak ada ya, tapi sejak dari tahun 2016 pernah didiagnosa sebagai autoimun, setiap hari ada demam, terus di lutut kirinya bengkak, kemudian sudah berlangsung 2 tahun terakhir ini, dan sekarang ini susah untuk jalan karena nyeri, terus dikatakan juga ada nyeri pinggang, tapi saat ini tahun Juni 2020 tidak ada nyeri lagi. Tapi mulai Agustus 2020 ini mulai ada nyeri lagi di pinggang ya, pinggang. Yeah. Terus ada gatal. Waduh, kayaknya ini mesti konsultasi lebih lanjut. Dia sudah mulai Mei konsumsi omega dan kalsium. Apakah antibodi menyerang? Saya pikir mungkin harus konsultasi lebih lanjut ya. Ini dari pertanyaan dari Pak Joko Susatyo. Ya, mungkin harus konsultasi dengan dokter karena ini harus dievaluasi lebih lanjut yang dari tahun 2016 itu masalah autoimunnya apa sehingga itu bisa diatasi secara keseluruhan gitu. Ya, karena kalau satu-satu gini mungkin kita harus evaluasi kembali itu. Semua termasuk juga hasil-hasil laboratorium, termasuk juga semua gejala yang pernah ada, sehingga diagnosa apa sih yang pasti untuk autoimun ini sehingga bisa mendapat obat yang tepat gitu. Karena masing-masing autoimun obatnya ada beda-beda gitu. Walaupun secara keseluruhan kurang lebih seperti itu juga obatnya, tetapi kadang kita bisa atur. Misalnya kalau kenanya autoimun ini obatnya lebih tepat yang ini, kalau autoimun ini obatnya lebih tepat yang sana. Sehingga itu termasuk penting untuk dinilai. Kalau yang kedua dok, baik dok. Untuk Bapak Joko ini, seperti Bapak ketahui bahwa untuk membuat diagnosa itu sulit. Kalau kita mau obatin sangat tergantung dari diagnosanya. Jadi kalau diagnosanya salah, obatnya pun akan salah. Kalau diagnosanya betul, kita tidak tahu obatnya, bisa lihat label. Kita tahu obatnya dan oke. Mengenai penyakit autoimun ini, memang dokter-dokter yang mengenal baik mengenai penyakit autoimun ini masih sangat terbatas. Dan untuk pertanyaan ini memang kita harus tahu jenis autoimun apa yang Bapak Joko derita ini. Baru kita bisa memberikan suatu saran yang baik. Karena kalau kita baca apa yang diceritakan ini, ada sesuatu yang masih perlu keterangan-keterangan lanjutan. Dan seperti Bapak ketahui bahwa untuk membuat diagnosa kita harus tahu riwayat penyakitnya, dokternya harus memeriksa, kalau perlu harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, pemeriksaan laboratorium, mungkin ronsen, mungkin MRI, dan sebagainya. Baru kita bisa mendapatkan diagnosa dan kita akan memilih obat-obat yang diperlukan untuk penyakit tersebut. Saya kira itu Pak Joko. Pertanyaan kedua dari Ibu Vivi Juliana. Saya pernah beberapa kali nyeri pinggang saat berbaring sampai tidak bisa bergerak dan
berbalik ke kanan atau kiri. Kadang saat berkegiatan juga, ketika tiba-tiba membaik, badan rasa sakit sekali seperti tertusuk, tertarik, mulai bagian pinggang bawah sampai kaki. Seringkali saat bangun tidur pagi hari, badan juga terasa tidak merasa baik, tapi terasa pegal, terutama tangan dan kaki seperti tertimpa barang berat. Dan sudah berlangsung lama seperti itu sampai sekarang. Pada tahun 2018 pernah saya foto ronsen bagian pinggul, ternyata ada osteopati iliaga bilateral dan tes ANA IF yang positif. Tapi ANA positif, ANA profil negatif. Apakah seperti ini penyakit autoimun? Baik, Dok. Silakan Dokter Ani. Baik, Ibu Vivi ya. Memang agak sulit untuk menentukan kalau hanya dari sakit itu satu untuk menentukan apakah ini autoimun atau tidak ya. Apalagi kalau nyerinya pada saat beraktivitas lebih nyeri, yaitu kita juga harus pikirkan mungkin ada sesuatu yang lain juga. Tadi sudah saya sampaikan juga anates itu bukan mutlak bahwa kalau dia positif itu pasti menderita autoimun karena 25% itu masih bisa ditemukan positif pada orang normal. Jadi kita juga hati-hati menginterpretasinya. Ya. Kemudian tadi untuk nyeri yang sudah cukup lama dirasakan mesti dicari dulu penyebabnya apa, karena yang menyebabkan nyeri itu banyak faktor ya. Ada terutama masalah kelainan misalnya metabolisme itu juga bisa nyeri, kemudian autoimun juga bisa nyeri, mekanik tadi misalnya ada tekanan di tulang belakang itu juga bisa nyeri gitu ya. Sehingga kalau menurut saya belum bisa dipastikan ini apakah pasti autoimun atau tidak, perlu pemeriksaan lebih lanjut, Bu Vivi. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Saya kira cukup jelas. Cuma Ibu Vivi ini sayang tidak mencantumkan berapa umurnya ya. Karena kualitas matras tempat tidur yang baik, yang jelek pun bisa mengakibatkan back pain. Ya, pertanyaan selanjutnya dari. Silakan. Ya. Ya, silakan itu pilih salah satu dulu, nomor satu yang tinggi tadi. Nah, itu silakan. Ya, boleh saya jawab langsung aja? Ya, Dok. silakan. Saya Widi, 49 tahun, beberapa bulan lalu nyeri pinggang, tapi sampai sekarang belum berani periksa karena belum berani keluar rumah. Nyeri pinggang entah di sebelah mana, jalan kaki santai tiap hari 45 menit, 3,2 kilo. Kemudian senam ringan. Sekarang jauh lebih baik, tinggal sedikit sakit di bagian perut kiri bawah. 3 tahun lalu mengalami kaligata dan rematik. Maaf, jangan digerakkan. Setelah diperiksa lab dan oleh Dr. Lani, dikatakan autoimun Sjogren. Dengan antibodi yang positif. Setelah konsumsi obat, sembuh dan sehat sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah autoimun sudah sembuh dan apakah nyeri pinggang sekarang karena autoimun atau hal lain? Bisakah saya jadi relawan suntik vaksin? Wow. Oke, jadi yang pertama, apakah autoimun sudah sembuh? Jadi seseorang yang memiliki autoimun itu umumnya imun itu akan bawah di dalam badan untuk seterusnya. Jadi sehingga kita tidak menggunakan istilah sembuh, kita menggunakan istilah remisi. Ya. Remisi itu artinya dia terkontrol dengan baik. Dengan atau tanpa obat terkontrol baik. Tidak ada gejala, tidak ada keluhan. Ya, itu namanya remisi. Sehingga kalau saat sekarang Ibu Windy ini kita boleh sebut dalam keadaan remisi. Ya. Nah, apakah nyeri pinggang sekarang berhubungan? Saya belum tahu apakah berhubungan sehingga harus diperiksa lebih lanjut. Tapi kalau dengan aktivitas makin hari makin baik, ya kita evaluasi aja dulu.
Mungkin tadi posisi karena kelamaan di rumah, nonton drama Korea berjam-jam, posisi yang nggak bagus, itu juga bisa menyebabkan nyeri di pinggang. Ini banyak sekali datang ke saya tanya, ada apa? Nyeri pinggang. Kenapa? Iya dok, kelamaan duduk nonton drakor gitu. Drakor istilahnya. Iya. Nah itu juga sering nyeri pinggang ya. Jadi mesti dievaluasi lebih lanjut. Apa dulu penyebabnya? Tadi saya katakan lebih baik perbaiki posisi karena itu penting sekali untuk memperbaiki ini. Ya, jadi Bu Windy, mungkin kalau nyeri berkurang dengan olahraga baik, silakan lanjutkan saja dulu ya selama ini, dan kalau dia memburuk baru cepatlah datang untuk konsultasi lagi. Tapi kalau tidak, silahkan lakukan aktivitas yang ada. Kemudian apakah boleh menjadi relawan? Untuk saat ini pada yang boleh melakukan boleh menjadi relawan itu harus sehat ya, karena untuk saat ini masih dicari apakah aman untuk fase 3, sehingga kita belum bisa menentukan apakah aman untuk orang-orang yang memiliki autoimun dan lain-lain. Jadi untuk saat ini yang boleh adalah mereka yang benar-benar sehat. Karena itu mungkin sementara Bu Windy nanti dulu sebagai relawan, nanti kalau sudah aman, ternyata terbukti aman untuk orang sehat, nah baru boleh diuji coba untuk mereka yang memiliki penyakit-penyakit misalnya autoimun ini. Ya, untuk sementara sabar dulu deh. Iya, untuk Ibu Windy ini, untuk penyakit autoimun tidak ada istilah sembuh. Ya. Istilahnya seperti Dr. Rani bilangkan tadi adalah remisi atau penyakitnya tidur, begitu. Dan untuk vaksin COVID ini masih di dalam penelitian, Ibu. Jadi belum diindikasikan untuk secara menyeluruh untuk profilaksis. Jadi sebaiknya juga untuk atau yang ikut relawan ini adalah orang-orang yang sehat. Ya. Iya, Dok. Pertanyaan berikut Dok dari Ibu Yulia. Sakit perut sebelah kiri bukan sakit pinggang ya? Iya. Walaupun letaknya di pinggang itu di belakang ya. Jadi kalau di depan namanya perut. Jadi kalau perut sebelah kiri ya umumnya itu bukan termasuk nyeri pinggang. Gejalanya sakit kalau membuku, agak panas di kulit, terasa tipis. Itu gejala apa? Ya banyak. Mesti pertama di mana? Kiri ya, sebelah kiri. Sebelah kiri itu kalau dari depan itu ada ginjal. Kalau perempuan kita juga harus mikir ke organ-organ mulai dari indung telur sampai tuba sampai ke uterus, itu bisa terasa nyeri di sebelah kiri juga. Dan di sana ada misalnya usus juga di bagian bawah ya, itu juga bisa terasa nyeri. Jadi mungkin ada beberapa hal sehingga kalau kita menentukan ini nyeri karena apa, mesti ditanya lebih lanjut. Bagaimana buang air besar, bagaimana dengan menstruasi dan lain-lain. Sehingga penting sekali untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk tahu ini apa. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Dok, yang izin bertanya, Dok, setelah saya melahirkan seksio, jadi sering nyeri pinggang. Saya hamil anak pertama usia 35, apa termasuk autoimun? Itu juga tadi ya, nyerinya seperti apa mungkin yang perlu tanya. Apakah nyeri terasa lebih heboh pada saat istirahat gitu dan membaik dengan gerak-gerak, itu tadi membaik dengan beraktivitas, itu salah satu clue untuk tahu ini autoimun atau bukan. Tapi kalau apakah habis melahirkan, baru saja habis melahirkan, masih mungkin karena tadi membawa beban yang cukup besar, mungkin sekitar berapa kilo tambah berat badan pada saat hamil, itu juga akan merupakan beban untuk di pinggang. Sehingga mungkin tunggu dulu pemulihannya bagaimana. Tapi biasanya nyeri pinggang akibat pada hamil itu pada saat kehamilan mungkin sudah sangat besar, terasa terutama di otot-ototnya yang menjadi strain karena harus menanggung beban gitu. Tapi sekali lagi Bu Sri, bagaimana untuk mengetahui apakah autoimun atau bukan, kita harus cari lebih lanjut. Tadi ciri-ciri yang saya sampaikan bahwa ini autoimun atau bukan itu tadi. Justru diam dia sakit, justru bergerak dia perbaikan. Pertanyaan dari Dr. Regi, waduh saya lagi ujian ini. Bagaimana membedakan plantar fasciitis karena pemakaian sepatu yang sempit atau yang disebabkan oleh ankylosing? Apakah harus periksa untuk HLA? Terima kasih Dok atas pertanyaannya.
plantar fasciitis atau nyeri di tumit memang sering disebabkan oleh pemakaian, bukan saja sempit, tetapi kalau keras atau mungkin jarang menggunakan alas kaki dan memang punya faktor risiko di tumit, ada spur dan lain-lain, itu sering menyebabkan plantar fasciitis. Umumnya kita anjurkan dulu perbaiki posisi, kemudian perbaiki sepatu, perbaiki stretching, terus diberikan dengan NSAID. Umumnya dia kalau membaik hilang sama sekali, mungkin ini bukan suatu ankylosing spondylitis. Pada orang dengan ankylosing spondylitis itu seringkali berulang terus saja, walaupun semua sudah dilakukan, terus-terusan nyeri di sana. Salah satu clue yang lain lagi yang mungkin bisa kita dapatkan adalah ada tanda radang, bukti radang di dalam laboratoriumnya. Contohnya HLA-B27, CRP kuantitatif meningkat, terus kemudian laju endap darah meningkat. Nah, itu adalah clue bahwa sistemik inflamasi itu terjadi di seluruh badannya, bukan saja di plantarnya. Karena kalau plantar karena sepatu, kenapa umumnya dia tidak naik. Ya. Kalau pemeriksaan HLA-B27 pertama kali itu mahal, Dok. 1,5 juta kurang lebih kalau periksa di Indonesia. Sehingga pemeriksaan ini jarang kita lakukan kalau kita sudah punya clue yang lengkap gitu, yang cukup. Karena tadi positif bisa menunjang, tapi negatif tidak menyingkirkan. Terus kalau gejalanya tidak khas, kemudian dia positif, belum tentu dia sakit ini gitu. Sehingga kita penting sekali untuk lakukan evaluasi, cari yang lain yang lebih lanjut. Tapi kalau dia positif, sebetulnya dengan positif HLA-B27, kita butuh 2 clue lagi. Satu misalnya ada plantar fasciitis, kemudian dia misalnya ada nyeri pinggang aja. Dia sudah punya 2 clue plus HLA-B27, dia sudah boleh didiagnosa. Jadi bisa, Dok, sebetulnya, tapi tadi mahal, sehingga kita boleh cari dulu hal-hal yang lain yang bisa mendukung. Kalau kita punya cukup bukti yang lain mendukung, kita bisa diagnosa dia untuk ankylosing spondylitis, Dok. Iya, Dok. Iya, jadi kelihatannya untuk Dr. Regi ini, kalau ada keluhan demikian, maka kita juga harus mencari gejala-gejala ini, apakah ada gejala-gejala ankylosing atau tidak. Kalau tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke ankylosing, saya kira HLA-B27 ya tidak perlu lah. Karena HLA-B27 bukan pemeriksaan yang diagnostik, cuma penunjang. Iya, iya, betul. Iya. Ya, tapi kadang sulit, Dok. Kadang kalau pasien sudah bolak-balik hanya nyeri di tumit saja, bolak-balik padahal sudah ganti sepatu, sudah semua. Nah, kadang-kadang memang kita perlu clue yang lain untuk memastikan dia ankylosing atau bukan. Karena kalau perempuan ya, Dok, kalau perempuan memang gejalanya kadang tidak khas ya. Kalau laki-laki masih lebih sering nyeri pinggangnya. Kalau perempuan kadang intensitasnya lebih besar. Iya, cuma tetap bahwa ankylosing itu kelainan utamanya di mana? Ya. Di sendinya. Jadi sendinya itu yang kita harus sorot kembali. Iya, Dok. Ya, Dok. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, atas pertanyaannya, Dr. Regi. Yang berikutnya ya? Ya. Yang berikutnya silakan, Dok. Tentang gambar senam tadi mau difoto. Waduh. Tunggu sebentar, boleh tanya berikutnya lagi? Yang mana? Oh ya. Silakan, Dok. Pertanyaan berikutnya. Iya. Ibu Sylvia Tamrin ya. Selamat siang, Dok. Bangun tidur, saya sering low back pain. Namun di ranjang pun saya sering stretching, mau tidur ataupun bangun tidur. Tapi masih sakit kalau pagi hari. Usia 56 tahun, wanita, tinggi badan 160, berat badannya 62 kilo. Saya terkadang main badminton paling banyak 2 set dan terkadang jalan kaki sekitar 1 jam. Termasuk golongan mana low back pain itu? Apakah bone stretching? Oke, saya sering melakukan sendiri. Mohon info. Terima kasih. Bangun tidur sering nyeri, namun sering stretching ya.
Iya. Tapi masih olahraga dengan baik bisa ya? Badminton masih Iya, bisa ya. Mungkin 2 set lagi. Umur 56 tahun. Iya, ya kalau lihat seperti ini mungkin bukan ya, karena tadi masih sangat aktif dan nyerinya juga minimal. Tetapi tetap aja Bu Silvi mungkin harus diperiksa lebih lanjut karena kita perlu clue untuk mengetahui lebih lanjut apakah ini ada nyeri karena autoimun atau tidak. Tapi kalau dengan sehari-hari melakukan aktivitas, mungkin dilihat dulu aktivitas yang dilakukan Bu Silvi tadi. Misalnya apakah akibat trauma dari badmintonnya, seperti itu. Jadi itu yang kita mesti lihat. Tapi kalau dengan olahraga, stretching semua membaik, terus setiap hari bangun tidur masih tetap sakit. Nah, harus diperiksa lebih lanjut untuk cari. Memang kita harus tetap berpikir jangan-jangan ada autoimun, tapi harus dicari gitu. Apakah makanan mempengaruhi? Sampai saat ini memang belum ada penelitian yang membuktikan pasti bahwa makanan itu mempengaruhi nyeri pada penyakit ankylosing spondylitis. Tetapi masing-masing orang mungkin punya sensitif terhadap makanan-makanan tertentu. Jadi silahkan, bukannya saya bilang pasti tidak usah peduli dengan makanan, tidak. Jadi masing-masing silahkan memperhatikan makanan apa yang buat dia mungkin, dok kalau saya sudah sembuh, tapi ketika saya makan ini saya selalu merasa lebih tidak enak gitu. Ya silahkan, makanan itu mungkin sementara dihindari dulu, terus nanti coba kalau nanti bebas dari makanan itu ternyata nyerinya membaik, sekali-sekali boleh coba lagi apakah betul dari makanan tersebut. Karena tadi makanan sebetulnya tidak ada, namun beberapa orang merasa lebih sensitif terhadap makanan tertentu yang lebih membuat dia rasa lebih nyeri gitu. Nah itu ada ya, dari penelitian seperti itu ada. Nah silakan masing-masing orang untuk mengenali sendiri. Tapi kalau secara umum tidak ada batasan makanan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk penyakit ini. Silakan dok, terima kasih. Sebentar, ada satu pertanyaan ya. Silakan dok. Lari. Ya, oke. Ini dari Ibu Yuli Ukam. Selamat siang, dok. Pada AS, ankylosing spondylitis, apakah nyeri pinggang yang dirasakan bisa menjalar? Jika sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, bagaimana peluang untuk bisa sembuh 100%? Pada nyeri pinggang biasanya bisa menjalar. Bisa menjalar. Umumnya sih tidak ya, nyeri pada ankylosing spondylitis sifatnya tidak menjalar, dok, biasanya. Tadi tipenya tipe inflamasi. Jadi nyeri pada saat diam, pada saat bergerak dia membaik, umumnya dia tidak menjalar. Nah, kalau sudah kena apakah bisa sembuh 100%, bisa baik? Sebetulnya kalau kita deteksi pada awal sekali belum menimbulkan suatu kelainan, belum menimbulkan suatu kecacatan gitu ya, dengan terapi yang baik, umumnya dia tidak akan merasakan apa-apa sama sekali, tidak ada keterbatasan, tidak ada nyeri, bisa hidup normal seperti orang biasa gitu. Walaupun kadang-kadang masih tetap harus konsumsi obat untuk jangka panjang gitu. Atau dengan obat-obat yang sekarang sudah lebih canggih ya, obat-obat dengan obat-obat biologik namanya, umumnya sih kualitas hidup mereka jauh lebih baik, dok, sehingga mereka dapat hidup normal seperti orang biasa. Dan apakah bisa lepas dari obat? Umumnya bisa, tapi masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang cepat bisa lepas dari obat, ada orang yang mungkin harus butuh waktu yang lebih lama, bahkan ada orang yang harus seumur hidup dengan obat. Ini ada pertanyaan, bagaimana peluang untuk bisa sembuh 100%? Kok sembuh sih Bu Yuli? Peluang sembuh 100%-nya. Jadi tadi sudah disampaikan mungkin juga oleh Dr. Pram bahwa kita nggak menggunakan istilah sembuh karena tadi ini adalah suatu penyakit autoimun. Jadi imun dari badan sendiri. Imun itu ada di dalam badan sendiri. Jadi seperti contoh apa ya, kulitnya putih, ya sudah dibawa kulit putih terus gitu. Mau dihitamin ya tetap nanti balik lagi putih gitu. Mau dijemur sampai gosong nanti balik lagi putih karena imun itu sudah dibawa kita gitu. Nah, jadi mungkin yang penting sebetulnya kita mengendalikan sehingga imun itu dia tidak heboh menyerang badan gitu.
Nah itu karena itu tadi kita tidak menggunakan istilah sembuh, tapi terkontrol remisi, sehingga tadi imun itu aman-aman saja dan tidak berlebihan dan tidak menyerang badan, gitu dok. Itu mungkin gitu dok. Iya, jadi ini kita kembali pada istilah sembuh atau tidak. Penyakit, suatu penyakit, khususnya autoimun. Kalau dia aktif, dia akan merusak. Kalau dia tidur, dia tidak aktif, dia tidak akan merusak. Karena dia tidak tidur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia bangun, dia bisa banyak berbuat. Nah, perbuatannya ini adalah perbuatan merusak. Jadi kita mesti menidurkan penyakit ini supaya tidak merusak. Saya kira itu Bu Yulia. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Pak Agus ya. Silakan. Kelemahan tangan kiri dan kaki kanan, saat tubuh demam. Kalau dibarengi diare, keadaan ini mempercepat kelumpuhan terjadi. Itu penyakit apa ya, Dok? Saat tubuh demam, kalau diare, waduh, kayak nebak-nebakan ya. Maaf ya Pak Agus, saya butuh data lebih lanjut untuk menentukan ini penyakit apa. Mungkin mulai sejak kapan, terus usia berapa gitu. Mungkin saat ini saya tidak bisa menebak penyakitnya apa, bisa menyebabkan lumpuh. Ya, jadi saya sangat setuju. Jadi ini datanya sangat minimal. Iya. Kita tidak bisa memberikan suatu kesimpulan atau menegakkan diagnosis, Pak ya. Maaf sekali. Silakan pertanyaan yang lain dulu. Ini. Dari Bu Yulia Rahmi. Anak saya sering nyeri punggung, apalagi kalau tidur pakai bantal. Kalau tanpa bantal, sakit hilang. Terima kasih. Anaknya umur berapa lagi perempuan, Bu? Itu perlu disebutkan di sini. Silakan Dr. Rani. Sering nyeri punggung, apalagi kalau tidur pakai bantal. Kalau tanpa bantal, rasa sakit hilang. Agak susah juga untuk maaf ya, kadang-kadang dokter teh bukan ini bisa nebak semua sakitnya, kita butuh informasi lebih banyak. Kalau justru tanpa bantal sakitnya hilang. Mungkin posisi bantalnya yang harus diperbaiki ya. Ya, bantalnya tidak sesuai dengan. Kalau bilang ini autoimun mungkin bukan ya, tetapi penyakit apa ini mungkin harus lebih baik lagi untuk mendeteksi ini ke arah mana sehingga kita bisa tahu ini apa. Mohon maaf Bu Yuli, agak sulit saya menjawab. Mungkin boleh pertanyaan berikutnya. Oke. Maaf Bu ya, datanya masih terlalu minim. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Cahyo Prihartono. Saya Cahyo Prihartono, usia 46 tahun dari Surabaya. Arek Surabaya. Terkadang mengalami nyeri pinggang pada saat bangun tidur pagi hari. Biasanya malam hari sebelumnya kebanyakan makan minum, dokter. Apakah bisa diterapi tanpa obat? Terima kasih. Jadi kalau nyeri hanya kalau makannya kebanyakan gitu, Dok. Aduh, bisa Pak Cahyo, caranya jangan makan minum kebanyakan. Baik. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang sulit untuk menjawab apa penyebabnya, sehingga pertama kalau kita mau mengobati biasanya harus mencari dulu apa penyebabnya. Kalau Pak Cahyo merasa ini akibat dari makan minum kebanyakan, ya tadi mungkin harus dikurangin sehingga tidak menjadi beban untuk menyebabkan nyeri ini ya. Tapi terus terang agak sulit saya untuk menjawab bahwa apakah bisa tanpa obat. Mungkin kalau dengan hanya akibat dari makan, tadi satu kurangin makannya, kedua mungkin exercise sehingga bisa memperbaiki otot-otot, terutama otot-otot pinggang yang menahan pinggang, sehingga itu juga bisa memperbaiki rasa nyeri. Mungkin itu Dok. Iya, makasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Rizky Mei. Apakah perbedaan nyeri pinggang autoimun dan bamboo spine? Tadi mungkin saya belum menjelaskan lebih lanjut, Dok. Jadi ini Dok, kalau misalnya
pasien dengan ankylosing spondylitis terus tidak diobati, akibatnya akan terjadi terutama di tulang belakangnya itu. Tulang belakang kita kan bentuknya ruas-ruas gitu ya. Nah, akibat dari radang yang terus-menerus itu akan terjadi suatu radang di tepi dari tulangnya, sehingga di tulang satu dengan tulang berikutnya nyambung. Nah, kalau sudah berat akan menyerupai batang bambu tadi dok, makanya disebut bambu spine. Jadi tulang belakang menyerupai bambu. Nah, umumnya kalau sudah seperti itu akan sulit sekali untuk membungkuk. Makanya mereka kesulitan untuk rukuh gitu, jadi sehingga tegak gitu. Nah, itu pada orang-orang dengan sakit yang lama akan mengalami bambu spine seperti itu. Penyakit ini makanya disebut bambu spine. Iya, jadi kalau sudah terjadi bambu spine, maka terapi apapun tidak akan bisa merubah. Ya, mungkin operasi ya dok. Operasi yang harus dilakukan. Operasi pun tidak akan menjamin. Oh iya dok. Makanya, oleh karena itu, pada penderita dan ankylosing spondylitis perlu ditegakkan diagnosa sedini mungkin agar supaya hasil terapi maksimal. Ya betul. Pertanyaan berikutnya, harus ke dokter spesialis apa yang bisa dirujuk untuk pemeriksaan nyeri pinggang ini, khususnya akibat autoimun? Spesialis, sebetulnya pertama mungkin kalau dari rujukan dokter umum boleh rujuk ke dokter penyakit dalam dok. Nah umumnya di penyakit dalam akan dipilah-pilah dulu nyerinya ini mekanik atau non mekanik atau nyeri dari organ. Nah dari situ setelah dipilah-pilah, dokter akan menentukan, oh ini nyeri pinggangnya karena apa. Kalau misalnya karena autoimun, bisa dirujuk ke dokter rheumatologi, dok. Iya, saya begini, mengenai penyakit autoimun, rheumatologi atau penyakit-penyakit reumatik ini banyak sekali yang berkaitan dengan penyakit autoimun. Oleh karena itu, reumatolog biasanya sangat kenal dengan penyakit-penyakit autoimun. Nah, kalau ini memang low back pain atas dugaan autoimun, mungkin yang lebih baik konsultnya ya ke reumatolog gitu, kalau ada reumatolog. Ya. Iya, dok. Kita reumatologi di Indonesia sekarang sudah ada sekitar 70-an ya, Bapak Ibu sekalian, di setiap kota ada. Mungkin kalau ada yang mencari dokter reumatologi bisa Google ya di Perhimpunan Reumatologi Indonesia. Jadi diklik Google terus masuk ke Perhimpunan Reumatologi Indonesia. Nanti ada website di sana, diklik aja dokter ya. Terus nanti pilih kotanya. Hampir semua kota ada, terutama kota-kota besar di Indonesia ada dokter spesialis reumatologi ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, saya Irma mengalami hal yang sama ketika bangun dari tempat tidur. Sakit di kaki ketika pertama menapak di lantai. Saat ini masih dalam pengobatan di internis. Olahraga sepeda, apakah diperbolehkan saat kaki sakit? Boleh dok. Kalau plantar fasciitis boleh olahraga sepeda, mungkin pakai sepatu selama olahraga sepeda tersebut ya, pakai sepatu yang empuk dan menginjaknya mungkin tidak di tumit tapi di bagian depan, dan boleh melakukan olahraga sepeda, silakan. Ya, ini khasnya Bu ya, bahwa Ibu bangun tidur pertama kali menyentuh lantai, kakinya menyentuh lantai itu sakit. Ini suatu gambaran klinis yang khas untuk plantar fasciitis. Iya, untuk selanjutnya selamat siang dokter. Acara pencegahan dan penanganan buat sakit bambu spine bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya baik sekali. Tadi saya mungkin belum menyampaikan untuk pencegahan. Pertama, yang paling penting adalah kita
menghindari faktor risiko. Kan kita tidak tahu di dalam genetik kita ada mengarah ke sana atau tidak. Nah, kalau menghindari faktor risiko itu yang mungkin kita lakukan adalah tadi menghentikan rokok, jauh dari orang-orang, jadi tidak merupakan perokok pasif ya. Jadi jauh dari orang-orang yang merokok, terutama menghindari polusi yang berlebihan, itu juga bisa merupakan faktor yang bisa mempengaruhi sehingga kita juga bisa menghindari penyakit ini. Hal lain yang sering membuat seseorang muncul gitu, misalnya dia punya genetik, tapi dia terpicu imunnya untuk menjadi kacau sehingga menyerang badan sendiri, antara lain adalah stres. Jadi misalnya awalnya dia tidak apa-apa, tapi kalau stres yang berlebihan itu akibatnya akan timbul autoimunnya ini. Sehingga penting sekali untuk menghindari stres tersebut ya. Jadi caranya ya belajar mengatasi stres. Kalau misalnya pada pelajar, mahasiswa, ya usahakan jauh-jauh hari lah belajar sehingga tidak stres menjelang ujian gitu ya. Sehingga nggak tidur sampai berhari-hari gitu. Nah itu penting sekali untuk mencegah stres ya. Terutama ya mungkin belajar bagaimana mengatasi keadaan dari dini. Orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk belajar menghadapi situasi yang sulit, bagaimana cari solusi sehingga membuat orang itu tidak gampang stres. Itu penting sekali. Istirahat yang cukup, olahraga itu juga sangat-sangat menolong untuk menghindari gitu. Misalnya pada orang-orang tertentu yang orang tuanya misalnya ada atau dalam keluarganya punya penyakit autoimun tersebut, nah supaya dia sendiri tidak mengalami ataupun terhindar ya tadi hidup sehat penting sekali sehingga dengan demikian kita bisa mencegah misalnya sampai kena pun pada usia yang sudah lebih tua dan ringan gitu sehingga itu tidak menjadi masalah gitu daripada pada usia muda dan itu menjadi beban untuk sampai jangka panjang gitu. Ya mungkin itu dok. Ya, makasih Dokter Rani. Pertanyaan dari ini. Sakit di telapak kaki kanan dekat tumit. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan satu, sakit di telapak kaki kanan dekat tumit. Ada kulit mengeras, bulat. Dari Bu Tutin ini pertanyaannya. Ketika menginjak sakit. Jadi pertanyaan satu itu. Ada telapak kaki kanan dekat tumit, sakit. Ada kulit yang mengeras, bulat. Ketika menginjak sakit. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, lutut kanan juga kalau bergerak tidak beraturan, tiba-tiba sakit, ngilu, dan panas. Mohon saran. Iya. Tadi Bu Tutin umur 58 ya. Kalau 58 tahun memang jarang sekali ini merupakan satu autoimun ya. Biasanya autoimun usia lebih muda. Nah, seperti ini mungkin Bu Tutin perlu dipertanyakan berapa berat badannya ya sehingga kalau memang beratnya berlebihan kadang-kadang itu juga mengganggu ke lutut. Dan tadi kalau di telapak kaki dekat tumit ada nyeri dan kulit mengeras, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan misalnya posisi sepatu yang kurang baik sehingga penekanan sepatu ada di situ terus-menerus sehingga menyebabkan nyeri dan keras di sana kulitnya. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan, pertama mungkin perbaiki alas kakinya di rumah, di sehari-hari menggunakan alas kaki yang empuk, itu sangat-sangat nolong ya. Terus kemudian untuk lututnya, jadi mungkin diperiksa lebih lanjut dok ya, saya belum tahu masalah lututnya apa, tetapi kalau lihat seperti ini mungkin bukan ke arah autoimun, tapi harus memperbaiki banyak hal gitu, posisi, berat badan, dan juga dilihat lututnya ada masalah apa gitu. Iya Ibu Tutin ini ya. Ini datanya memang kurang Bu ya. Untuk kulit yang mengeras bulat itu mungkin klaves ya. Mungkin juga dok. Ya dok. Ya. Itu kemudian untuk lututnya itu ya mesti diperiksa Bu. Kita belum bisa mengatakan apa-apa. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bu Sylvia Tamrin ya. Obet 67 tahun, tinggi badan 155. Ini tadi pertanyaannya berat kurang badan jelas 57 kilo. Setiap hari jalan setengah jam. Tidur tengkurap. Tapi bau sering sakit. Adakah vitamin
atau makan nasi merah? Susah untuk menjawab kenapa harus tidur tengkurap gitu. Dan makan nasi merah apakah akan menolong? Sampai saat ini tidak terbukti ya bahwa makan nasi merah bisa mengurangi rasa nyeri. Tapi kalau itu membuat diet dan berat badan stabil, silahkan aja. Dan apakah ada vitamin untuk penyakit-penyakit ini? Sampai saat ini sih tidak ya. Memang disinyalir vitamin D bisa memperbaiki regulitas imun, tapi penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan untuk hal ini. Mungkin itu, Dok. Ya, sekali lagi datanya sangat-sangat minim, jadi kita tidak bisa memberikan suatu komentar yang cukup baik. Pertanyaan berikutnya, dinisuara.com. Dokter, apakah benar obat untuk autoimun sulit ditemukan di Indonesia? Beberapa public figure akhirnya lebih pilih beli obat ke negara tetangga. Apakah di lapangan sebenarnya seperti itu, Dok? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya tidak demikian ya. Kita di Indonesia sudah punya tersedia obat-obat yang cukup lengkap untuk penyakit-penyakit autoimun ya. Mulai dari yang paling ringan seperti kloroquine, hidroksikloroquine itu sudah ada di Indonesia. Kemudian juga obat-obat seperti methotrexate, obat-obat autoimun yang digolongkan di MART itu juga sudah ada. Dan obat-obat biologik juga sudah cukup lengkap di Indonesia ya. Saat ini sih sudah tersedia. Memang belum masuk jalur BPJS untuk terapi biologik untuk penyakit-penyakit autoimun. Ada 2 mungkin yang sudah akan masuk, tapi ada 1 yang sudah masuk untuk psoriasis, tapi yang 1 lagi untuk rheumatoid arthritis cuman masuk di dalam buku ininya Fornas, tapi mungkin regulasinya akan segera sehingga bisa dipakai juga. Jadi sebetulnya ada, memang mahal ya, sampai saat ini mahal, tapi bahwa ada itu tetap ada tersedia di Indonesia. Jadi sebetulnya kalau dibutuhkan masih ada, karena kalau beli ke luar negeri untuk masuk bawa ke sini itu agak repot karena harus dibawa dengan es dan harus di dalam suhu yang tepat. Jadi kalau keburu esnya mencair dan suhunya tidak tepat, obat itu rusak. Sehingga kita perlu mewaspadai bahwa penting sekali rantai untuk pengantaran obat itu sampai kepada pasien itu harus suhunya tepat, disimpan pada rata-rata sih 2-8 derajat. Sehingga benar-benar harus diperhatikan sehingga obat tidak rusak dan efektivitasnya masih baik. Tapi kalau ada sih ada ya, Dok. Ya, betul. Saya kira obat-obat untuk autoimun itu yang konvensional lengkap. Tapi yang biologic agent sudah sebagian besar masuk. Bagian kecil yang baru-baru memang ada yang belum masuk. Ya, ada. Ada mengenai pertanyaan orang-orang yang harus membeli obat ke luar negeri, itu biasanya dia berobatnya dari luar negeri. Di situ dikasih obat A katakanlah. Nah, merek A ini di sini nggak ada itu, tapi isinya apa gitu. Karena suatu pabrik tertentu itu memasarkan di katakanlah di Singapura mereknya X, di Indonesia mereknya Y. Jadi ya kalau kita mencari X nggak ada, yang ada Y. Sama pabriknya, cuma namanya yang berbeda. Serupa tapi tidak sama namanya. Jadi itu biasanya mereka karena awalnya berobat ke luar ya, akhirnya karena ketidaktahuan mereka harus beli obat dari luar dengan segala konsekuensinya tentu. Barangkali itu. Ya, tinggal satu lagi. Pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi. Selamat siang, Dok, dari Ibu Bapak Marlivi. Siang, Dok, kalau pegal di bagian leher, tanda yang lebih spesifiknya seperti apa kalau di ankylosing spondylitis?
kadang galau, apakah karena sering melihat HP atau kurang tidur? Iya, sering kali, Dok. Betul sekali ya, kalau orang yang sering nunduk melihat HP, kadang-kadang juga pegel di pinggang, di lehernya. Itu betul sekali. Dan bagaimana membedakan dengan penyakit autoimun, itu adalah kalau misalnya pegel karena lama lihat HP, biasanya kalau istirahat, besoknya akan jauh lebih baik gitu. Terus kemudian mungkin sehari 2 hari dia sudah akan hilang sendiri gitu. Asal kembali perbaiki posisinya, jangan terus saja lagi dengan posisi yang sama itu. Nah, kalau misalnya karena ankylosing spondylitis untuk di lehernya, dia justru membaik kalau sudah bangun terus digerak-gerakin, dia akan membaik. Tapi nanti kalau besoknya tidur lagi, pas bangun tidur sakit lagi, digerak-gerakin membaik gitu. Jadi berulang dan untuk jangka panjang gitu. Mungkin itu yang bisa membedakan ini clue, ini suatu sakit di leher karena autoimun atau bukan, Dok. Iya, saya kira berhubung dengan waktunya telah habis, pertemuan kali ini kita tutup sampai sekarang, dan kami ucapkan terima kasih pada Dr. Rani yang telah memberikan pencerahan ilmu pada siang hari ini yang cukup jelas. Dan mudah-mudahan apa yang telah dibawakan Dr. Rani pagi ini dapat memberi pencerahan pada bapak-bapak dan ibu semuanya, dan lebih waspada tentang penyakit low back pain karena inflamasi atau ankylosing spondylitis. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Lani Hayati Hamijoyo, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi sebagai narasumber kita pada siang hari ini, juga kepada Dr. Yardi Pramudio, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi sebagai moderator kita siang hari ini. Mohon maaf karena banyaknya pertanyaan yang masuk, tidak bisa kami jawab semuanya, tetapi pertanyaan yang masuk bisa disampaikan atau yang lebih ke arah kasus mungkin bisa ditanyakan kepada dokter pribadi para peserta sekalian, atau boleh konsultasikan bila memang gejalanya mengarah ke arah autoimun, penyakit nyeri punggung belakangnya atau nyeri pinggangnya, boleh langsung konsultasikan ke dokter rheumatologi atau dokter penyakit dalam terdekat di area lingkungan Anda. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada para peserta yang telah mengikuti webinar awam kita pada siang hari ini dengan tema nyeri pinggang apakah autoimun. Terima kasih juga kami sampaikan kepada PT Novartis Indonesia sebagai sponsor kita pada siang hari ini, juga kepada Klinik Utama Persada. Kami dari segenap tim panitia mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Semoga ilmu yang sudah dibagikan dapat berguna dan bermanfaat dan bisa memajukan kesehatan di Indonesia. Selamat siang dan terima kasih.